untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara, kementerian dan non-kementerian. Salah satunya adalah kepala LKPP yang sebelumnya dijabat oleh Pak Hendi, kader PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu kami menghormati keputusan Presiden untuk mengganti beliau karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Akhirnya satu-satunya orang PDIP yang bertahan di pemerintahan dilepas juga. Malah kebenaran bersih. Jadi PDIP bisa bebas untuk memposisikan sebagai oposisi. Memang sejak kabinet baru dilantik, Om Begawan nggak banyak cerita itu tentang calon wakil gubernur Jateng yang kemarin bertarung pas pilkada serentak kemarin itu adalah Pak Hendrar Prihadi atau panggilannya itu Pak Hendi, Mas Hendi kalau saya panggil itu. Yang bertahan di dua pemerintahan sebagai kepala LKPP. Masuk di kabinetnya Pak Jokowi dan baru minggu kemarin diganti sama Pak Prabowo. Ya wis suwe udah wajar lah diganti. Pak Hendi sebelumnya jadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kenapa nggak pernah tak bahas sama sekali? Dalam pandangan Om Begawan, walaupun dia itu politisi, namun cara bekerja di institusi negara benar-benar profesional. Dan di PDIP yang begini ini memang banyak banget. Orang-orang kader-kader PDIP yang seperti Mas Hendi ini banyak. Sekelas, sekualitas dia itu. Ada Pak Ahok, ada Putri Risma Harini, ada Mas Jarod, Mas Pram, Bang Dul, dan sebagainya. Banyak lah. Ada Pak Ganjar, dan banyak lagi. Nah, meski bola bali disebut petugas partai, nyatanya kalau sudah megang jabatan publik, kenyataannya ya jadi petugas rakyat, melayani rakyat. Petugas partainya berhenti, berubah jadi petugas rakyat. Dan sudah banyak yang begini, namun sama kubu sebelah. Di bulan baleni gen rakyat kabeh kesirep. Kabar tentang penggantian Pak Mas Hendi ini juga gak banyak diangkat para influencernya Jokowi maupun Gibran. Tak duga ini bukan mereka gak tahu, ya mesti tahu. Ya gak mungkin lah gak inget sama Mas Hendi. Gegaranya adalah kinerjanya memang bersih, tidak ada catatan yang mengkhawatirkan, mencurigakan, gak ditemukan kesalahan signifikan. Coba misalnya ada kasusnya, wah, mobile tersiar di mana-mana. Ini bukan perkara Om Begawan mendelikne, menyembunyikan. Lah ngopo tak delikne? Lawang keberadaan Mas Hendi ini pasti diketahui sama Pak Prabowo. Lagian segede apa pengaruh ngompol pendapat Om Begawan, channel Om Begawan buat ngait-ngaitkan PDIP masih punya hubungan baik dengan pemerintah. Dalam hal NKRI, jelas Bu Mega akan mengawal pemerintahan Prabowo. Malah dia mengatakan jaga Prabowo. Titik kritisnya ya mesti kita jeli melihat masalah ini. Gimana anak buah presiden kerja? Nek bener ya seatuh tersuken. Namun bila main-main ya jangan nangis. Diteriakin para politisi PDIP. Dikritik, dihajar habis-habisan. Lo jangan dikira loh, yang goyang dia itu enggak banyak. Sebenarnya ya ada di internal pemerintahan. Seorang kandidat itu seorang mandek-mandek, enggak berhenti-berhenti, apalagi dalam pilkada serentak. Dia jadi calon wakil gubernurnya Jenderal Andika di Jawa Tengah. Wes ngono lawannya anak emas Pak Jokowi, Pak Lutfi yang kemarin terpilih. Loh pasti usai pilkada, wong-wong sumber sana ngogrok-grok, ngerok, goyang supaya beliau dilengserkan. Nyatanya ya aman-aman saja hingga kemarin diganti, ya wis wayahe. Diganti bukan karena ada masalah, tapi bersih, clear. Faktanya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hal ini menjadikan bagi partai sebesar PDIP memaknai pemerintahan dengan pilpres itu jelas sesuatu yang beda. Di sisi lain,
Mega dianggap tidak punya peran apapun dalam pemerintahan. Yang pasti, segala pengadaan barang dan jasa selama ikut tender di LKPP, semua berjalan lancar, nggak ada masalah. Ini baik di KPK, kejaksaan, sampai kepolisian nggak eneng sing nemu atau namu atau geledah ke kantornya Pak Mas Hendy, kan nggak ada. Sampai diletakkannya jabatan, institusi yang mungkin agak rawan, dianggap peluang terjadinya kolusi, ya aman-aman saja tuh. Wow, ini lembaga yang sangat rawan ini terjadi kolusi, korupsi, suap, cashback, upeti, dan sejenisnya. Itu jauh dari LKPP yang dipimpin Mas Hendy. Memang nggak ada yang berusaha mendekat LKPP ngasih sesuatu. Wow, godaan pasti banyak yang datang ke Mas Hendy ini. Kan tinggal pimpinannya saja. Geleman apa orang, geragas apa orang, kemarau apa orang, meres apa orang, kayak yang itu ditangkap KPK itu. Nek berkaitan sama tender negara, nilainya raumum, gak hanya ratusan miliar, bisa tembus triliunan. Dan Mas Hendy aman memimpin institusi ini. Artinya apa? Dia lereh, dia diganti dengan cara-cara yang sangat bermartabat. Apa yang sudah dijaga oleh bekas wali kota Semarang ini? Senyatanya memberi sesuatu yang positif buat negara. Menjadi teladan, contoh. Lantas dengan dicopotnya Mas Hendy, apakah PDIP makin nggak punya beban buat mengkritik pemerintah? Ya biasa baik. Partai banteng moncong putih ini tidak terpengaruh apapun dengan situasi ini. Lu banyak loh wakil rakyat Partai Bu Mega di parlemen. Nah memang harus kritis, ya kritis wae, tak ewangi. Kayak Mbak Rike, Diah Pitaloka, Mbak Oneng, Bung Adian Apitupulu, Gus Mutfi Anam, serta yang lain tetap keras menemukan sesuatu yang nggak benar. Para politisi banteng ngerti gimana bekerja buat rakyat. Yang mereka perjuangkan jelas aspirasi, suara dari bawah, memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, layanan publik. Bila progresnya positif, tak jamin nggak akan dibengoi. Institusi boleh punya perintah, tapi yang mereka sampaikan itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Di sini kita juga tidak melihat upaya bersih-bersih atau membumi, hanguskan merah dari kabinet oleh Pak Prabowo, nggak terlihat. Kalau memang berniat ganti, sama sekali tidak pengen menjalin hubungan baik. Kok nggak diganti waktu pelantikan kabinet sejak pertama? Termasuk juga di reshuffle pertama dan kedua. Mengapa sekarang Pak Hendy baru dipensiunkan? Berarti memang ada pertimbangan. Setidaknya bagi pemenang Pilpres, penggantinya Mas Hendy, meski punya kapabilitas yang setara, Pak Prabowo kan ya gak mau asal ganti orang untuk ngurus tender-tender yang berakibat negatif bagi pemerintahnya. Efeknya justru bisa kembali pada mereka sendiri. Bisa senjata makan tuan. Malah waktu sebelum pelantikan para menteri, di awal pemerintahan, Mas Pram kan ya ikut dipanggil ke Kertanegara. Banyak analisis menyimpulkan bila Mas Pram diminta coaching, mendidik, melatih orang-orangnya Pak Prabowo dulu. Genpas nyambut gawe sesuai standar yang dimiliki sebagai seorang sekretaris negara. Nek Mas Pram itu bukan orang dekat Bu Mega, gak dekat banget maksudku. Ya kayak Mas Hendy, mungkin masuk juga kemarin di kabinet. Neng tinimbang bikin partai lain iri, tawaran tadi ditolak. Dan itu elegan yang disampaikan oleh Mas Pram itu. Kemudian sebelum reshuffle ketiga, juga ada kabar tuh Profesor Mahfud mau ditempatkan sebagai Menko Polhukam lagi. Walaupun bukan orang PDIP, tak kira Profesor Mahfud tidak bersedia menerima. Sebab dulu pernah jadi cawapres dari PDIP. Istilahnya ada tenggang rasa lah. Ada adab etika yang secara politik dia jalankan. Membiarkan pemenang Pilpres menjalankan programnya, membuktikan biar mereka bekerja tanpa diganggu. Dari beberapa contoh yang tak sampaikan, menandakan secara umum politiknya PDIP itu punya visi, dua arah yang jelas itu. Orang rubuh-rubuh gedang, orang melu-melu sana sini. Selain itu, etika atau unggah-ungguh berpolitiknya juga dipakai. Partai pemenang itu. Walau diserang kanan kiri atas bawah tetap teguh, tegak, kuat. Lihat saja di rapat-rapat DPR. Waktu menghadirkan para menteri.
anggota DPR utamanya dari fraksi PDP hanya kenceng ke menteri non Gerindra aja? Enggak tuh. Atau hanya ke menteri yang baru, yang di periode Jokowi belum menjabat? Ya enggak juga. Kita ingat lagi mana Pak Budi Ari, mesti juga bagian dari kabinet Jokowi. Loh, kemeringat ngadepi pedasnya suara banteng di Senayan itu. Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan kita, jelas orang kepercayaan Prabowo. Ya, uang penting di Gerindra. Setidaknya 2 upaya Pak Menteri Budaya ini tercegat buat menggolkan programnya. Pertama, penetapan Hari Kebudayaan tepat pas tanggal 17 Oktober besok. Gak ada gerengseng tekan saiki. Kedua, upaya penulisan sejarah nasional. Gak tahu perkembangannya sampai di mana. Rencana penulisan sejarah malah jadi masalah baru. Padahal dia sudah sesumbar. Bila naskah sudah tersusun 80%. Dan suara kritis emang banyak diterapkan oleh wakil-wakil rakyat dari PDIP. Ini yang gak banyak dipahami oleh rakyat. Apalagi para termul. Sesungguhnya pertarungan murni antara partai itu ranahnya ya sebatas pilpres harusnya. Setelah itu tidak ada lagi pertarungan partai. Yang ada adalah pertarungan menteri buat merealisasikan visi misi presiden. Sepanjang para menteri dalam mengimplementasikan atau menetapkan hasil kerja tidak nganeh-anehi, ora belok kanan belok kiri, buktinya gak masalah. Nah, Pak Hendy sendiri selama 11 bulan kerja di bawah pemerintahan Prabowo gak pernah diberitakan apapun. Ya seperti ini harusnya. Termasuk dengan LKPP. Gak ada DPR mencak-mencak dibuatnya. Gak ada. Loh, gak mungkin dong lembaga negara sama sekali tidak diundang ke DPR. Apalagi kan pembiayaan LKPP itu juga dari APBN. Kan memang gak pernah ada polemik. Gak ada masalah. Sehingga gak muncul di pemberitaan. Nah, di titik inilah yang pengen Begawan sebut, bila PDIP itu kritis atau tidak masuk pemerintahan, tidak selalu oposan. Oposan pun bukan oposan yang ngawur, asal ngemprong, asal jeplak, enggak. Main hajar saja, enggak. Cek saja sekarang jumlah kementerian itu, lebih dari 40-an kementerian. Namun yang sering diperbincangkan kan kementerian dengan budget yang gede. Atau programnya itu gak nyentuh kepentingan rakyat. Nah, Begawan sendiri melihat pencopotan Mas Hendy, baik sekarang atau misalnya diganti waktu kabinet baru dilantik, ya biasa saja, biasa. Tidak kemudian jadi antipati pada pemerintahan Prabowo. Winner always take all. Itu prinsip global. Memegang prinsip politik berdasarkan value, mengacu pada tradisi serta nilai-nilai adat. Woi, ora gampang. Tidak mudah. Lo malah kadang dibenturkan sama paham-paham dari barat loh. Itu budaya kita yang dikalahkan. Contoh, waktu Gibran dicalonkan sebagai wali kota atau kemudian jadi cawapres, orang sering merujukkan pada isu global, yakni tentang hak seseorang dalam politik. Sementara bila beneran kita mengacu pada demokrasi Pancasila, itu jelas tidak Pancasilais, nabrak aturan norma-norma. Loh, sayangnya menurut penjelasan Profesor Mahfud, perkara etika atau norma sering meletakkan pada kesepakatan, tidak dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah dan sebagainya. Loh, dalam pelaksanaannya jadi kontradiktif kan? Kita sama-sama menolak nepotisme, menolak kolusi, kong-kalingkong. Ada pejabat yang anaknya nyalon didiemin aja. Nah, sewaktu si pejabat itu masih pegang jabatan, jelas-jelas ini bentuk konflik kepentingan. Dan pengalaman Pilpres 2024 harus jadi landasan utama buat merevisi undang-undang politik agar hal-hal yang sama tidak terulang kembali. Walaupun setiap warga negara punya hak yang sama, namun sebagai anak seorang kepala daerah, apalagi kepala negara, tidak boleh ikut kontestasi di jenjang manapun, baik eksekutif maupun legislatif. Dia hanya boleh berkontestasi bila orang tuanya sudah tidak menjabat. Baik itu jabatan resmi maupun jabatan sebagai pelaksana. Supaya tidak ada kepentingan-kepentingan yang merugikan semua pihak. Mas Hendy, selamat datang di pangkuan rakyat. Masuk ke kandang banteng lagi. Dan Anda punya tugas berat. Menguat ulang banteng Jowo di tahun 2029. Karena PDIP harus jadi pemenang kembali untuk yang keempat kali tahun 2029. Ya harus bekerja sama dengan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia yang jumlahnya puluhan juta. Hebat. Selamat untuk Mas Hendy. Salam Begawan. Dadah.